Halo, saya Karsono H. Saputro, lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan hidup di lingkup kebudayaan Jawa. Selama 30 tahun, saya mengabdikan diri saya di alma mater saya, program studi sastra daerah untuk sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai tenaga pengajar. Salah satunya saya menjadi pengajar mata kuliah penguasaan bahasa Jawa. Dulu saya memperoleh pertanyaan dari mahasiswa saya. Begini pertanyaannya, mengapa di dalam bahasa Jawa ada tingkat tutur, ngoko, madya, dan kromo? Waktu itu dengan sederhana saya jawab, karena salah satu sikap orang Jawa menghargai orang lain, baik dalam bersikap maupun dalam berbicara. Dalam hal berbicara, ada yang namanya unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa itu berkait dengan situasi pembicaraan, yaitu tingkat keakraban dan senioritas. Senioritas meliputi umur, hubungan darah, kalau dalam bahasa Jawa disebut awu, dan juga kedudukan di dalam masyarakat. Dalam hal unggah-ungguh itu ada yang namanya ngoko, madya, kromo secara sederhana. Walaupun sesungguhnya di dalam ngoko, madya, dan kromo itu masih banyak varian yang lain. Kalau yang berbicara itu orang yang setara dan sudah akrab, akan sederhana menggunakan tingkat tutur ngoko, karena akrab. Tetapi kalau setara dan belum akrab, biasanya orang Jawa akan menggunakan tingkat tutur madya. Tetapi kalau orang yang lebih muda dan hubungan darahnya lebih muda, kemudian berbicara dengan pejabat dengan menggunakan ragam kromo, tetapi orang yang lebih senior menggunakan ragam ngoko. Meskipun sesungguhnya tidak sesederhana itu. Kesulitan di dalam bahasa Jawa dalam hal ini unggah-ungguh bukan terletak pada pemilihan kata, tetapi meletakkan diri di mana yang berkait dengan lawan bicara dan siapa yang dibicarakan. Sebagai contoh, seorang orang tua berbicara kepada seorang pejabat yang jauh lebih muda, tetapi di dalam keseharian di antara dua orang itu sudah sangat akrab. Kalau dilihat dari usia, semestinya si orang tua bisa berbicara dalam ragam ngoko, apalagi keduanya sudah sangat akrab. Tetapi ternyata tidak bisa demikian, sebab si orang tua itu harus mempertimbangkan kedudukan si muda yang di dalam masyarakat menjadi pejabat. Oleh karena itu, meskipun dasarnya berbahasa Jawa ngoko, tetapi orang tua itu akan menggunakan ragam kromo pada kata-kata yang berkait dengan kata kerja, kata keadaan, dan kata ganti yang berkait dengan si pejabat. Contohnya, opo panjenengan wis dahar? Opo dan wis itu kosakata
ngoko. Sementara panjenengan kata ganti untuk si pejabat dan dahar kata kerja untuk si pejabat merupakan ragam kromo. Sementara itu si pejabat tidak begitu saja bisa menggunakan ragam ngoko, sebab yang dihadapi, yang diajak bicara orang tua, akan lebih aman, akan lebih baik kalau si pejabat itu menggunakan ragam kromo secara keseluruhan. Pertanyaan mahasiswa saya itu berlanjut. Di dalam perkembangan masyarakat yang mengarah ke kesetaraan, apakah ragam ngoko, kromo, madya itu masih bisa dipertahankan? Saya jawab dengan tersenyum. Jangan lagi unggah-ungguh. Bahasa Jawa saja bisa punah apabila orang Jawa sudah tidak menghendaki bahasa Jawa sebagai cara bertutur mereka. Apalagi bahasa Jawa sudah tidak fungsional di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam bingkai keindonesiaan saat ini, hampir semua peran dan fungsi bahasa Jawa diambil alih oleh bahasa Indonesia. Yang tersisa hanyalah bahasa Jawa dalam seni dan adat. Itu pun secara pelan-pelan tetapi pasti sudah digerus oleh bahasa Indonesia. Bahkan saat ini orang-orang muda atau keluarga muda di desa-desa lebih senang mengajak anak-anaknya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya terserah bagaimana orang Jawa akan memperlakukan bahasanya. Salam.